Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah cara Nabi Adam diciptakan. Nabi Adam alaihi salam tidak dilahirkan begitu saja, melainkan melalui beberapa proses tahap penciptaan. Beliau diciptakan tanpa ayah dan ibu. Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat dan proses penciptaan manusia pertama ini memakan waktu sekitar 120 tahun. Al-Quran menceritakan secara rinci proses penciptaan Nabi Adam melalui 4 tahapan sebelum tahapan penghembusan ruh. Pertama, fase turab, yaitu fase tanah yang belum bercampur air. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang tahapan ini. Salah satu ayat Al-Quran menyebutkan Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dari segenggam tanah yang Allah ambil dari seluruh permukaan tanah, maka lahirlah anak Adam yang sesuai dengan asal tanahnya. Di antara mereka ada yang berkulit putih, merah, hitam dan perpaduan antara warna-warna tersebut. Di antara mereka ada yang bersifat lembut dan kasar serta perpaduan antara keduanya, serta di antara mereka ada yang baik dan jahat. Kedua, fase tin. Tahapan kedua yaitu fase tanah yang bercampur air. Fase tin adalah fase di mana setelah tanah dicampur dengan air. Karena air adalah prasyarat bagi semua makhluk yang hidup. Allah Azza wa Jalla berfirman, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu. Ketiga, fase hamain masnun. Tahapan ketiga dikenal dengan istilah fase lumpur hitam. Fase ini terjadi setelah fase kedua berlangsung lama sehingga menjadi lumpur hitam yang berbau dan berubah bentuk. Fase ini disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 26. Allah berfirman, dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Fase keempat ini disebut dengan Solsholin Kalfahar atau tembikar. Karena pada fase ini bila bentuk manusia tertiup angin akan menciptakan suara solsolah. Fase ini diceritakan oleh Al-Quran pada surah Ar-Rahman ayat 14. Allah berfirman, Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Bentuk manusia adalah bentuk terbaik yang telah Allah ciptakan dibandingkan dengan bentuk makhluk lainnya. Allah berfirman yang artinya, sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Setelah fase ini, barulah masuk fase berikutnya, yaitu fase penghembusan ruh di mana manusia yang dibentuk dari tanah liat itu, atas izin Allah, akhirnya menjadi manusia yang hidup dan bisa bergerak yang disebut dengan basyar. Menurut keterangan Syaikh Ahmad Al-Misri, tubuh Nabi Adam diselubungi dalam waktu 120 tahun, yaitu 40 tahun di tanah yang kering, 40 tahun di tanah yang basah dan 40 tahun di tanah yang hitam dan berbau. Dari situ, Allah Ta'ala mengubah tubuh Nabi Adam dengan rupa kemuliaan dan tertutuplah dari rupa hakikat. Demikian proses penciptaan Nabi Adam yang sangat sempurna. Inilah satu tanda kebesaran Allah dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.